Halo Navaligans, kembali lagi bersama kami di Pokal, Podcast Anak Kapal. Di sini aku Dava dan aku Raffi akan memadu jalannya Pokal pada kali ini. Oke, mungkin sebelumnya aku bakal jelasin nih tentang apa itu Himatekpal. Himatekpal sendiri itu ada himpunan mahasiswa yang di dalamnya terdapat mahasiswa-mahasiswa dari teknologi rekayasa komputer perkapalan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada Kahim dan Wakahim dari Himatekpal itu sendiri, yaitu ada Kak. Saya Raja dari TRKP Angkatan 20. Saya di sini selaku Ketua Himatekpal. Dan juga ada Saya Riki Aprianda dari Angkatan 2020 selaku Wakahim Himatekpal tahun 2022. Nah, tanpa penyelewengan mungkin langsung aja nih. Apa sih Kak tentang Himatekpal itu sendiri? Himatekpal, jelasin Himatekpal gitu. Mungkin dengan kabinetnya. Kabinetnya ya. Jadi tadi seperti yang udah dijelasin sama Dava ya, Himatekpal itu dulu ya sejarahnya mungkin karena kita jurusan yang dulunya ada 3 ya, teknik perkapalan. Terus sekarang kita peralihan ke D4 itu jadi teknologi rekayasa konstruksi perkapalan. Dan himpunannya namanya tetap sama gitu sebenarnya. Ada di Himatekpal ya, tidak ada perubahan. Paling banyak warna baru di tahun ini ya. Himatekpal tahun ini kabinetnya namanya Aruna Samudra. Aruna Samudra itu kalau secara singkat dijelasin, Aruna itu kan cahaya ya. Aruna itu cahaya, Samudra itu ya pasti tahu lah. Samudra tahu kan? Apa? Samudra. Iya, samudra. Lautan Samudra, iya. Betul. Jadi gambarannya ini Himatekpal di tahun ini tuh kami berharap menjadi cahaya untuk menerangi setiap langkah perjalanan, atau mungkin kalau kita gambarin kapal yang berlayar nih, Aruna ini sebagai cahaya untuk menemani kita selama perjalanan layar itu, gitu. Untuk mengarungi luasnya samudra, gitu kurang lebih. Keren kan? keren kayak Gila. samudra. Emang samudra itu lautan ya? Enggak juga sih. Coba nih gambarannya kayak gitu aja. Nah, di kabinet tahun ini tuh proker unggulannya ada apa aja sih? Ya, untuk proker unggulan sendiri sih lebih banyak sih daripada tahun-tahun kemarin, karena ya kan udah ada rencana offline juga ya kemarin, jadi ada yang tiba-tiba untuk offline juga. Dari proker itu ada 7 proker unggulan sendiri. Yang pertama adalah Navalicam. Nah, untuk Navalicam kan kemarin juga sempat udah rilis ya di podcast mengenai Navalicam. Terus yang kedua ada Naval Present. Naval Present tuh ya ini tadi proker podcast yang di YouTube. Ini yang lagi kita laksanakan sekarang ini. Ini Naval Present ya. Bisa. Terus yang ketiga Naval Action, itu ada kapal berbagi dan ada juga kapal peduli lingkungan. Nah, kapal berbagi itu setiap bulan kita laksanain. Yang terbaru tuh kemarin kita set feeding di sekitar kampus Tembalang, Bagi-bagi makan untuk kucing. Poin berapa tuh juga bukan manusia saja yang kita kasih makan, tapi juga makhluk lain lah. Jadi manusianya kelaparan. Yang tadi Tapi yang baginya masalahnya belum makan, Pak. Masa kita makan Whiskas kemarin kan? Kacau. Udah nih, ada ini ya. Mau tambahan atau gimana? Sebenarnya kalau untuk program yang kita susun itu sekitar kurang lebih ada 7 program unggulannya. Ada salah satunya tadi juga ada Jangkar. Itu Jangkar dipegang sama Mikat. Jangkar itu jaringan karya ya. Jadi sederhananya itu penjaringan minat dan bakat aja gitu sederhananya. Terus juga ada pelatihan MC dan model. Kalian dari Humas kan? Iya. Apa nama Kebetulan kami dari Humas. Iya. Ya namanya Ada Sekolah Publik. Iya. Sekolah Public Relation. Sorry nih, sebenarnya sambil minum nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan Anda yang bikin acara. Kenapa nanya saya? Oke, bisa gitu Mas. Ini aku minum matcha ya. Iya. Oh, dari mana? Oke, nah itu tadi salah satunya dari Humas juga. Jadi ini berdasarkan permasalahan yang ada di di jurusannya. Jadi memang dari angkatan 19, 20 dan juga mungkin 21 dan sekarang ada 22 ya. Tapi pada saat itu belum terhitung ya. Jumlah mahasiswanya sedikit kan gitu. Iya. Kurang lebih mungkin baru dapat 100 itu dari 3 angkatan kalau digabung 30 gitu kan.
karena memang dikit banget dan setiap ada acara kan kita harus ada perannya masing-masing gitu. Kemarin kita fokusnya memang untuk sekolah public relation ini fokus ke apa? MC dan juga moderator gitu. Jadi memang ini kita adanya pencerdasan atau bimbingan, terus juga ada pengaplikasian ilmu yang udah didapatkan gitu lewat kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan gitu. Jadi MC atau moderatornya kita langsung coba kasih panggung ibaratnya gitulah. Kita langsung kasih panggung, kasih tempat buat mereka mengimplementasikan apa yang mereka dapat gitu di kegiatan kemarin. Ya terlaksana berapa hari? 2 hari ya? 2 hari acara gitu. Untuk Jakar, terus juga untuk Navali Camp ya. Sebenarnya Navali Camp ini kan memang program yang udah ada di Himatekpal gitu. Cuman ada beberapa inovasi dan juga modifikasi ya yang kita lakuin. Terus kemarin ada 3 angkatan yang hadir di situ, ada angkatan 19, 20 dan juga 21. Terus juga kita kemarin banyak banget merchandise-nya, ada stiker, tote bag. Tote bag-nya mana ya? Ada ya kayaknya tote bag. Tote bag, terus juga lanyard gitu kan. Banyak lah pokoknya yang kemarin kita buat di Navali Camp dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus kaos juga gitu kan. Terus kapal berbagi gitu. Itu rangkaiannya banyak banget sih. Kalau nggak salah di episode 1 kayaknya di podcast dibahas sama Ekobis masalah kegiatan berlayar bersama Himatekpal di bulan Ramadan. Itu juga salah satu kegiatan kapal berbagi gitu. Pendonasi, kita tuh sahur on the road, keliling-keliling bangunin orang sahur. Terus kemarin juga kita coba untuk seru-seruannya di kampus bagi-bagi makanan kucing. Itu sih paling program. Oh, satu lagi dong. Apa? Angkringan. Oh iya, angkringan. Angkringan ini sebenarnya selama setengah periode memang belum terlaksana ya. Belum terlaksana dan rencananya memang kita sudah susun untuk kita ajukan proposalnya di kegiatan PKM itu ya. Dan alhamdulillahnya lolos gitu. Kita didanai dan ya ini perlu ada perancangan kembali gitu karena memang dananya ini kalau jika boleh kita sebutkan tidak terlalu besar untuk menutupi semua kebutuhan gitu. Sewa tempat dan lain-lain gitu, itu kita perlu untuk pertimbangan kembali dan cari solusi gitu. Ya ditunggu aja, semoga mungkin di bulan-bulan ini atau bulan depan angkringan udah bisa. Kita masih pusing mas cari tempat soalnya modelan angkringan itu gerobaknya itu bentuk kapal gitu. Oh, bocoran ya. Bocoran. luar biasa berarti. Enggak sih bercanda. Oh, bercanda? Iya, bercanda. Aduh, saya kira serius. Tapi bagus juga loh inovasi dari Himatekpal ini. Yang mana inovasi? Yang banyak. Ini tadi angkringan. Oh, iya. Angkringan kapal ya. Iya. Itu bagus juga. Cuman emang tempat itu kan memang susah ya. Nyari juga apalagi di Tebal sekarang kan Penuh banget. penuh ya. Apalagi masuk maba gitu kan. Invasi maba. Iya. Nah, dari yang program yang tadi udah disebutin tuh, menurut kalian mana sih yang berat buat dilaksanain gitu? Selama dikerjakan enggak, saya nggak berat. Oh, berat. Aman. Aman apa aja. Selama kita sama-sama ya, itu saya rasa tidak berat. Di desainnya tote bag Navali Camp itu ada gambar jangkar. Di situ ada kata-kata dan jangkar yang selalu menguatkan kita bersama gitu. Jadi jangkar ini disimbolkan sebagai penguat kita gitu untuk tetap bersama-sama. Ya Aruna Samudra kalau bisa diibaratkan menjadi cara bagaimana kita melangkah gitu. Dan mungkin di jurusan kita ya dominannya disimbolkan dengan kapal, kalau enggak dengan jangkar ya itu kan kuat banget kan. Ya kita harus seperti itu gitu. Dan alhamdulillahnya memang semua kegiatan di Himatekpal ini selalu terlaksana dengan baik dan kerjasamanya memang selalu dibentuk gitu. Ya dengan cara salah satunya selalu melibatkan semua bidang ataupun anak-anak yang lain ya itu dalam setiap kegiatan. Navali Camp itu panitianya campur gitu, kayak dari 20 sama 21 semuanya masuk gitu, dan itu saya rasa juga benar-benar membantu kegiatannya terlaksana dengan lancar gitu, baik. Jadi selama bersama-sama bisa lah. Ya bisa tentu. Bisa lah, pasti bisa mas. Dan konsisten tuh pasti bisa kedepannya jadi lebih baik gitu lah. Sinergi itu penting lah ya. Ya penting banget. Oke. Gantian dong. Oke. Pengen nanya. Iya, dari tadi kan si dapat terus. Ya, silakan. Pengen nanya. Terus kendala apa nih yang selama setengah tahun berjalannya kabinet ini kan?
kendala selama setengah tahun? Banyak 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 tentu banyak banget kendala ya. Yang Anda tanyakan yang arah mana dulu ya? Karena sebenarnya banyak, kalau saya banyak sekali. Sebutin aja ya kendala. Enggak, ya kalau kendala sebenarnya dalam organisasi memang pasti ada lah ya. Pasti ada. Ya mulai dari mungkin miskomunikasi, hal-hal kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang memang berorganisasi pasti pernah merasakan gitu. Dan ya selama kita bekerja sama, ada manusia yang dikumpulkan gitu dalam sebuah lingkaran gitu ya. Kalau kita sebut organisasi dengan mungkin latar belakang yang berbeda, itu pasti menimbulkan gesekan sebenarnya gitu. Tapi bagaimana cara kita buat mengantisipasi gesekan-gesekan itu untuk menjadikan apa ya, semangat ya untuk mencapai tujuan. Karena kan kita punya tujuan yang sama juga kan gitu. Nah itu yang sebenarnya kita lakukan gitu. Mungkin dengan beberapa kebijakan-kebijakan di himpunan yang kita ambil, kita diskusikan bersama gitu. Tidak ada keputusan-keputusan yang memang memberatkan teman-teman gitu dalam program kerja atau mungkin dalam hal-hal yang lainnya yang dilaksanakan di himpunan. Dan alhamdulillahnya memang anak-anak himpunan tahun ini, terutama mungkin di Matepa ya, di jurusan kita aktif gitu. Itu yang bikin memang Matepa ini sekarang ada peningkatan gitu. Mahasiswanya memang aktif gitu. Dan itu tuh memang perlu perlu upaya yang kuat juga untuk menciptakan suasana organisasi yang mungkin waktu itu kita sempat ngerasain online ya. Kita kan waktu jadi staff online, terus kita tiba-tiba disuruh jadi pengurus offline gitu kan. Itu kan repot gitu. Kaget. Lalu ada penyesalan juga. Kagetnya gimana? Ya mungkin. Ya, lebih kayak gitu. Wah, Kalau kalian pernah lihat kaget Jokowi, gitu. itu pas dapat Kalau sepeda. dia Dapat sepeda. Nah, gitu. Jadi memang agak repot ya. Benar. Itu tadi sekaligus cara penyelesaiannya ya. Mungkin dari Ricky juga punya solusi juga gitu kan, dia selaku waktu juga sangat membantu banget gitu. Gimana tuh kalau ada solusi? Solusi gimana itu? Enggak, permasalahan yang kamu rasain aja. Kalau sama sih, kalau aku dari sendiri tuh yang 6 bulan awal tuh ya tuh miskomunikasi itu yang sangat, ya walaupun itu hal sepele tapi kalau dibiarin terus-menerus tuh jadi hal besar. Terus kalau solusi dari aku sih lebih ke pendekatan juga sih. Kan karena kalau online kan susah ketemu juga. Paling pendekatannya mulai dari ya kadang kayak sering meet bareng. Terus juga kadang kalau sempat ada waktu untuk kumpul bareng ya kumpul bareng. Jadi istilahnya tuh kayak kita branding diri kita tuh lebih dekat aja sama mereka. Iya benar. Kan mereka juga terbuka sama kita. Itu ya miskom tuh bisa diminimalisir gitu. Benar. Lebih ke nyaman kalau sama hati. Nyaman. Kenyamanan yang kita bentuk. Mungkin ada lagi Mas Jawa pertanyaan? Mungkin cukup aja ya Mas ya, kita tutup podcast. Jangan, masih seru ini. Masih seru. Iya. Oke. Terakhir ketemu Kaprodi kapan? Ketemu Kaprodi sering di kampus kan. Oke. Offline. Oh udah offline. Sekarang ya, offline. Emang Anda nggak kuliah tadi? Kuliah. Kuliah. Oke. Kali ini kita mendatangkan Kaprodi ya. Salamnya buat Pak Ridwan ya. Siapa tahu nonton. Siapa tahu nonton. Pak nonton. Di sponsori gitu ya. Pastilah harusnya. Oke, terus buat kan awal pengurusan sempat online kan. Itu tadi udah. Iya. Terus pas transisi ke offline tuh tadi kan agak kaget beneran gitu. Ada perbedaan yang sangat mencolok juga kan, yang kalian rasakan. Jadi ya semua itu berjalan ngalir ya. Ngalir aja sih karena memang apa yang kita rasakan pada saat itu selama memang kondisinya online ya kita mau gimana gitu. Apakah kita bakalan tetap bertahan seperti itu, kegiatan-kegiatannya terhambat dan lainnya monoton gitu. Berarti kan harus ada perubahan gitu. Setiap tahun itu harus ada perubahan gitu. Benar. Mau perubahan mungkin sekecil apapun, ketika memang konsisten langkah demi langkah meskipun kecil itu pasti terwujud gitu. Harus berani keluar dari zona degradasi gitu ya. Iya. Zona nyaman dong. Iya. Zona nyaman. Ya. Jangan bikin saya nyanyi, saya udah pegang gitar. Oh, Masnya sebenarnya penyanyi ya? Iya. Vokalis dia.
buat yang belum tahu dia, saya juga belum tahu. Dia sebenarnya vokalis di tempatnya sana ya Mas aja. Di mana? Sukabumi. Di Aceh Mas. Aceh. Oke lanjut. Ya, mungkin bisa next time jamming lah ya. Jamming. Bisa lah, pasti tiap hari jamming. Oke selanjutnya tanggapan tentang peningkatan jumlah maba nih yang ada di jurusan kita TRKP. Kalau meningkatkan jumlah maba ya, kalau dari aku sendiri positif juga sih, karena kan semakin banyak sumber daya manusia kan berarti semakin banyak juga yang bisa kita lakukan. Iya. Jadi ya kami menyambut dengan positif, tapi juga ada kekhawatiran. Jadi ya kekhawatirannya kan semakin banyak SDM tanpa adanya perbaikan kualitas akan sama saja. Jadi ya Benar. kekhawatiran kami yaitu kalau sekarang tuh lebih ingin mencerdaskan lah istilahnya, mencerdaskan atau memperbaiki kualitas SDM di TRKP sendiri. Mempersiapkan lebih matang gitu ya. Ya pada saat itu kondisi angkatan 20, 21, 19 yang ada di jurusan kita sedikit ya. Saya sempat bingung gitu. Iya. Itu banyak banget permasalahannya waktu pertama kali saya mau pegang himpunan ini, karena masalah oprek saja itu sudah jadi problematika yang rumit Iya, gitu. benar. Kekurangannya sumber daya, kayak mungkin kalau teman-temannya di himpunan lain kan biasanya oprek itu ya yang mau aja ya gitu Iya, kan. iya. Kalau misalkan di Matekpal itu mau nggak mau diwajibin, karena kalau misalkan nggak diwajibin itu nggak bisa berjalan. Dan ya saya berusaha untuk berpikir bahwa orangnya dikit, ya udah kita gas aja gitu. Yang Iya. penting kita benar-benar sama-sama aja. Iya. Ya buktinya juga Bareng-bareng. banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru gitu. Iya. Dan ya mungkin teman-teman yang lain juga bisa lihat gitu kan di Matekpal. Kita berjalan dengan maksimal lah. Iya betul. Dan penambahan jumlah maba ini sebenarnya kalau bisa dibilang 2 kali lipat ya. Iya, Pak. 2 kali lipat, dan ya saya berharapnya bisa lebih baik sih gitu. Buat tahun Himpunan kedepannya bisa lebih baik ya. Iya. Benar. Lebih matang lah gitu. Tuh, jadi banyak yang maba juga udah ketemu ya. Offline sorry. Udah offline udah ketemu juga gitu. Ini ngomong-ngomong kita ngobrol di mana ini, Mas? Di mana? Kayaknya tempatnya beda juga. Di mana Mas Romi? Saya kasih tahu. Iya. Ini di KOP. KOP tempatnya di alamatnya di Jalan Jatimulyo nomor 9 Pedalangan Banyumanik Semarang. Di sini dong. Ada apa nih? Gitarnya enak loh Mas ini, Mas. Rasa Asli. Boleh tuh nyanyi Mau- gitar deh. Nyanyi. Iya, nyanyi Sampai gitu dikit. nyanyi. Anda gak mau nanya lagi? Ya katanya tadi saya tadi. Cukup lah, cukup. Nyanyi sambil nanya. Udah nanya bisa. Iya, bisa. Mau nanya apa? Masa saya? Dia nggak tahu yang ditanya. Dikamnya nanya. Mungkin gue pengen cerita masalah ini sih di Matekpa ya, yang nantinya bakal kita hadapin di setengah periode gitu. Ini jadi masalah sih sebenarnya sih, bukan masalah sih, jadi PR buat kita gitu. Karena kegiatannya besar-besar nih di Matekpa gitu. Memang dari awal kita susun sedemikian rupa untuk ditaruh di akhir-akhir tahun gitu kan, karena kita juga tahu waktu itu memang bahkan udah ada surat edarannya gitu, SK-nya kita offline, kayak mungkin kegiatan kanvas terus di stand ya, itu kan kegiatan besar-besar semua season gitu. Dan ada spot juga ya, juga dari tahun-tahun kemarin memang online, terus juga kanvas juga online gitu kan, terus apa lagi ya? Pokoknya hampir semua kegiatan online ya. Nah, ini jadi PR kita. Ini salah satu kesulitan juga sih, dan kita upayakan untuk apa ya, untuk benar-benar lebih siap lah, lebih matang ya. Iya. benar. Langsung offline gitu jadinya. Ya seru sih, Iya. banyak banget keseruannya Seru. gitu. Kita lebih bisa, karena kalau di kapal kan sebenarnya meskipun waktu itu online, kita semuanya ada di Semarang kan. Iya. Karena kan kuliah kapal tuh cuma satu-satunya di, saya nggak tahu ya, tapi kurang lebih yang memang melaksanakan praktik pada saat itu ada beberapa jurusan. Cuman yang kuliah on offline itu cuma kapal doang gitu. Iya. Dan mau nggak mau kan anak-anak kumpul tuh semua di Semarang. Jadi kegiatan-kegiatan meskipun online, koordinasinya kita tetap offline juga gitu. Dan antusiasnya juga luar biasa. Ya untungnya anak-anaknya juga punya semangat gitu.
Dan ya terima kasih juga buat media ya. Medianya tahun ini keren banget gitu. Iya sih. Iya sih. Luar biasa. Yang megang acara ini nih. Ini orang-orang di balik layar ini sebenarnya keren banget gitu. Banyak banget lah apresiasi dari orang-orang yang mantau himpunan di lewat Instagram ya. Komen-komennya juga positif semua gitu kan. Komen-komennya positif semua, alumni-alumni juga pada mantau. Iya. Keren lah. Ya semakin kesini semakin membaik lah ya. Iya, Emang baik. Pulih ya, kita coba untuk pulih kembali dari kondisi online ya. emang susah banget sih kalau online. Kalau menurut Mas susahnya di mana? Saya yang nanya jadi. Saya nanya. Enggak apa-apa. Kegiatan sih kalau menurut aku sih kegiatannya agak lebih kurang gitu ya. Maksudnya walaupun antusiasnya kami anak-anak gitu, Vibes-nya. ya vibes-nya itu yang kurang. Maksudnya kurang apa ya, kurang seru gitu. Contoh nih kayak salah satu kegiatan kemarin yang barusan offline, Navali Camp. Itu benar-benar salah satu kegiatan Navali Camp tuh seru. dilaksanain bener online lewat ini Minecraft. Bapak ini bisa aja. Bisa sebenarnya kalau kita mau berbenah ya. Iya, Navali bisa. Camp. Navali Camp ini bisa online lewat Jadi, Minecraft itu. iya. Lewat Minecraft join ini server gitu kan. Terus ketemuan gitu. Biasanya kalau orang main Minecraft tuh mainin bom gitu kan. Nggak paham tuh. Kan kalau di dunia nyata ya kalau Navali Camp offline kan nggak bisa mainin bom gitu kan. Temen lagi tidur di bom. Iya, kurang seru sih. Kacau. Kalau psikopat. Kalau psikopat. Online kalau misalnya kalau kamu online kan nggak ada yang nabur tepung gitu kan, nggak ada. Masa nabur tepung online kan nggak enak kan. Nabur tepung kan biasanya kan di kepala. Kalau di laut kan nabur bunga. Nabur. Intinya lebih asik lah ya. Iya, lebih asik lah. Lebih asik, lebih have fun, lebih enjoy. Bener. Sebenarnya Anda sudah merencanakan di laut ya. Iya, saya kan cinta laut Pak. Iya, aku cinta laut dulu. Jadi kapan saya bisa nabur bunga? Nggak gitu Pak. Ya kurang lebih mati Pak kayak gitulah. Ada lirik lagu dari Malik The Essential tuh. Judulnya Himalaya kan. Apa itu? Himalaya. Oh, itu Benar. Himalayanya saya ganti Matik Pak gitu. Aduh, Bapak ini mengganti-ganti lagu ya. Saya apa ya liriknya saya lupa ya. Sepenggal. Aduh lupa coba lihat dulu liriknya. Ya, boleh. Ini apa siapa? Jadi mikir ini aduh. Boleh lah nanti di akhir podcast bisa lah kita nyanyi bareng gitu. Yang ada di kamera, di dalam kamera, di luar kamera, bisa lah nyanyi ya. Liriknya gini, singkat aja. Mana ya? Udah mesti saya harus nyanyi. Tahu nggak lagunya? Coba hayalkan sejenak. Yang mana? Misalkan itu aku yang terakhir untukmu. Untuk itu kan ku persembahkan Himatek Pal. Bahkan akan aku taklukkan. Oh, tahu refnya. Cuman di awal. Gambar ini lagunya cocok banget gitu buat Benar, iya. Deep banget ya. Deep banget gitu. Jadi ya kalau lagi pusing-pusing gitu mikirin himpunan kadang dengerin lagu ini. Cocok banget. Luar biasa loh ini Bapak Kaim kita yang satu ini. Kadang- Bapak Kaimnya juga saling support lah mereka berdua itu. Lihat, Apa ya harusnya? dia kayak mereka berdua ini benar-benar kayak kelihatan capek tapi tetap semangat gitu loh. Kelihatan capek, nggak tahu capek kenapa, tapi tetap semangat gitu. Luar biasa loh mereka berdua ini. Oke, mungkin cukup ya untuk podcast Untuk vokal kali ini. Iya, benar. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya. Kita mau nyanyi dulu. Ya oke, jadi dulu. Nyanyi lah. Udah. Piknik 72 katanya. Nah ya. Kalau ada yang tahu piknik 72, boleh nyanyi di luar. Nyanyi bareng. Oh ya, masnya. Coba dong liriknya. Bersama pacar baru naik Vespa keliling kota sampai Hatiku
jadi gembira. Ya, lanjut. Sesampainya di sana, duduk dua-duaan, makan roti buaya. Buka tinggi bang. Oke. Repot dong. Oke, terima kasih semua. Aku selaku host dan co-host, aku Raffi, dan Saya dapat. mohon maaf untuk apabila ada salah kata yang kurang enak didengar. Terus udah lah gitu aja. Terima kasih semua.